Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu ala sayyidina Muhammad. Sahabatku semua sehat selalu. Oke, pada sore hari ini menjelang maghrib ini ada waktu yang senggang, cuaca yang enak. Saya mau mereview ya jualan ini ya, yaitu Ford Escape. Ford Escape ini tahun 2004. Mobil ini ada yang istimewa, fisik itu V6 3000 cc. Duh, gede ya Mas. Iya. Ini delok sampingnya. Dan mobil ini 4WD ya. Jadi 4WD itu 4-wheel drive. Jadi bani papatku muser. Maksudnya bani papatku mancat dhewe, muser. Dan mobil ini sangat capable untuk teman-teman yang aliran off-roadnya itu stylish, untuk nyantai-nyantai sama keluarga, camping ground, cari-cari tempat camping ground untuk ke pantai, dan tipis-tipis ke wahana-wahana alam sekarang kan banyak. Nah, ini mobil yang mungkin bisa jadi tunggangan teman-teman sekalian untuk keluarga yang suka alam tapi masih bisa dipakai di jalan highway, di jalan tol. Untuk off-roadnya mobil ini cukup enak. Panjang mobil ini seperti Cherokee, dia nggak sampai 4,5, ini hanya 4,4 meter. Jadi nggak panjang banget. Avanza lah kurang luwe, sek duwe Innova, sek panjangan Innova, dan ini wheelbase-nya, sumbu roda depan sama roda belakang itu cuma sekitar 2,6 meter. Ini asik banget kalau teman-teman suka adventure dengan wheelbase 2,6 meter itu, lincah, nggak terlalu panjang. Nah itu ya. Jadi mobil ini kalau basic ini mirip-mirip Cherokee ya. Jadi kalau teman-teman pernah naik Cherokee itu, tapi mesinnya lebih kecil dan lebih hemat. Sekarang kita lihat bagian belakang. Bagian belakang tidak beda dengan Escape yang sebelumnya, yaitu bagian belakang. Kalau yang model pertama kan ini lampunya masih cakep begini, dan ada belum kristal, masih pakai bohlam. Ini saya sekat, dan belakangnya ini American sekali, gitu ya. Ini gelas untuk pembukaan kaca ini. Nah, gini ya. Nah, ini sudah mulai kendor sok kacanya ini. Ini untuk bukaan bagasi bawahnya. Nah, oke ya. Kalau mobil begini, bodi juga penting. Kalian harus melihat apakah nabrak apa enggak. Kalau ini pasti aman. Gitu ya. Nah, ini untuk tempat ban serep dan kawan-kawan ada di bawah. Nah, teman-teman, ini seharusnya biasanya ada partisi, yang partisinya kayak bahan kulit itu, tapi ini sudah nggak ada. Tapi itu juga rata-rata sudah ditaruh di rumah karena juga nggak begitu penting. Oke ya. Untuk mobil ini 2 baris. Tapi kalau mau buat 3 baris juga bisa dibelikan extra seat. Mungkin punya CR-V atau punya X-Trail itu juga ada extra seat di online itu, saya lihat 2,5 juta itu ada. Jadi oke untuk bagasinya cukup asik. Tapi kalau saya nggak suka sih mobil 3 baris itu, saya suka mobil begini karena untuk camping, dan belakang ini untuk barrier, untuk kargo ya, untuk barang. Serinya SLT, dan ini 3000 cc dengan 4 penggerak. Mas kameramen, lihat kolong Mas, gardan bawah. Di bawah itu ada gardan. Nah, jadi kalau 4WD di belakang itu ada gardannya. Nah, itu gardannya terhubung samping. Nah, dengan suspensi dia semuanya sudah pasti independen ya, MacPherson independen. Gardan belakang juga cukup kuat. Cuma untuk harga as rodanya saya nggak tahu, saya nggak pernah ganti as rodanya. Ini sudah menjelang maghrib ini. Untuk bodi ini sebagian masih original, sebagian colokan cat. Ini belum saya poles, tapi kalau nanti poles ini ganteng. Ini door trim, ini empuk, ini hard plastik. Nah, dalamnya juga enak lah. Ini untuk di bagian jok tengah itu, ini bahannya kulit ya teman-teman ya. Jadi kalau Ford Escape yang garasi ini bahannya kulit. Ini kulit. Nah, enak banget untuk rasa dudukan. Saya sudah nyoba. Ini yang asik, dia kan 4WD. Di bawah ini kan harusnya ada gundukan atau channel ya. Ini enggak ada. Jadi ini asik banget. Ini flat. Nah, hampir flat. Nah, ini bisa dibuka lah, ini untuk extra cup holder. Nah, gitu ya. Cakep ya extra cup holdernya. Kelihatan kalau mahal gitu. Jok kulitnya juga nggak malu-maluin. Untuk tahun 2004 kondisi
begini masih oke. Kilometer mobil ini 130-an ribu, jadi jok lidnya juga masih belum pecah-pecah. Kalau sopir biasanya sudah pasti, kalau belakang ini masih sebagus ini. Nah, ini jok ini bisa anu ya, jadi dia jadi jok, nah kok angel sih. Pokoknya gini, ini bisa dibalik gini kayak Honda Jazz atau City atau HR-V. Jadi ini bisa dibalik ke bawah sini, headrest nanti diambil, dan ini bisa ditidurkan gini untuk memperbesar bagasi. Tapi kayaknya jarang sih mobil beginian kalian butuh untuk ke situ. Nice untuk dalamnya. Nah, nanti tak ceritani lagi masalah harga nanti, sama ikuti aja dulu. Nah, ini sudah ada sunroof. Nah, ini sudah ada sunroof, tapi ini moonroof karena dia bukanya ke dalam kabin ya. Jadi ini moonroof dan ini luas banget. Cuma untuk mobil saya ini nggak tahu ini kok disilen sama orangnya. Mungkin ada indikasi bocor atau karetnya sudah mulai aus atau kotor. Gitu ya. Nah, ini atap-atap, tempat kacamata. Ini, masih cakep. Vanity mirror ada. Untuk dashboard ini kalau dipakai kita mengemudi enak karena dia pendek. Jadi ya kayak si CR-V itu kalau rasa mengemudi mirip-mirip sih ya. Ini tip aslinya, kalau mau diganti bisa, nggak sulit. Ini ada locknya. Nah, ini namanya differential lock. Jadi gardan ini bisa di lock, dan ini AWD. Jadi dia AWD-nya itu 4 WD-nya fungsi terus, jadi all wheel drive, cuma torsinya banyak yang depan. Makanya mobil ini bisa dipakai di jalan on road atau di tol. Tapi ini ada lockernya. Jadi ini bisa mengunci untuk rodanya. Nah, paham. Jadi locker ini bukan AWD. AWD itu sudah fungsi semua, all wheel drive. Locker itu untuk mengunci kita, karena roda itu kalau selip, differential open itu yang ringan yang muser. Kalau ada locker itu dia ringan ataupun berat muter semua. Itu namanya differential lock, gitu ya. Ini soft touch, joknya juga masih cakep. Wow. Buku pedoman pemilik masih ada. Sudah jelek sih tapi masih ada. AC ya biasa aja dan sebagainya. Mas, kameramen, aku buka nokap mesin, Mas kameramen. Karena untuk sisi dalam kayaknya nggak perlu banyak yang kita ulas. Nah, teman-teman, kalau untuk masalah bodi mungkin teman-teman bisa di perbandingan ya. Ford ini kan ada yang 20, ada yang 23, ada yang 30. Nah, untuk yang versi AWD itu hanya terjadi 30, dan 30 ini hanya matic. Kalau yang di 23 yang mesin 2300 itu ada yang matic dan ada yang manual. Ini maticnya 4 percepatan maju dan masih pakai manual converter, jadi nggak yo gampang lah. No. Belum CVT, belum AMT, jadi maticnya gampang. Nah, perbaikannya gampang. Kalau teman-teman pengen detail masalah mobil saya Ford yang lain, nanti link deskripsinya ada di bawah, insya Allah nanti saya sertakan di bawah. Dan ini mesinnya V6 24 valve 3000 cc V ya. Jadi tidak sama, di Mazda Tribute nggak ada kayaknya versi ini. Tapi saya nggak tahu juga, belum pernah dapat saya soalnya. Kalau saya belum pernah punya, nggak berani ngomong. Kalau sudah punya gini berani ngomong. Mobil ini mesin bandel. Siapa bilang Ford nggak bandel? Ford itu mesinnya bandel dan apa ya? Mesinnya enak, bandel. Untuk suara cukup halus, electrical, banyak juga sensornya, tapi masih gampang. Siapa bilang mobil ini susah? Mobil ini gampang untuk sisi teknisinya, karena sistemnya juga belum yang rumit-rumit. Nggak sama dengan misalnya Ford Focus, itu teknologinya sudah high. Kalau Toyota misalnya seperti Toyota CHR apa itu kan dia teknologinya sudah terlalu high. Kalau ini masih standar aja. Untuk mesin bahan bakar masih teman-teman banyak. Piro Mas? Apakah sahabat Pertamina? Ya enggak juga, ya bisa iya, bisa enggak juga. Saya pernah nyoba itu ya antara 7 ke 9 km per liter. Kalau saya bandingkan dengan Innova yang lama, dengan Kijang yang lama, itu juga enggak jauh beda dari itu. Kalau teman-teman biasa pakai Kijang Grand Extra 18 itu, saya kira pakai ini juga enggak begitu selisih rasa kita mampir ke pomnya. Tapi kan tenaganya besar ini. Mobil ini kalau menurut saya tenaganya kan di atas kertas itu 204 HP kalau saya baca. Tapi saya kalau merasakan mobil ini rasa larinya juga enggak begitu yang digas, itu enggak begitu yang nguk gitu, enggak, biasa.
saya merasakannya kayak seperti bawa CR-V 24 kayak gitu, biasa aja ya, ya banter ya cepat, tapi nggak samaan bayangkan yang 3000 cc itu mobilnya digas harus move gini, enggak gitu, kita biasa aja. Saya nyoba mesinnya gitu. Untuk perawatan sama dengan mobil yang lain, nggak begitu sulit. Untuk overheat ya juga tidak. Kalau mobil overheat itu sebetulnya sama dengan mobil yang lain, kasusnya hanya di komponen-komponen pendingin. Jadi itu tidak terjadi hanya di mobil ini, tapi pada semua mobil. Kalau kipasnya macet juga dia panas, kalau water pump kalau termostatnya nggak buka dia juga panas. Itu terjadi pada semua mobil. Untuk rem ini boosternya saya kurang suka, mobil ini boosternya agak lemot. Saya rasa tidak mobil ini, saya hampir dapat Ford Escape itu di rem itu nggak iso langsung set koyok ngomongnya koyok Toyota nggak iso. Jadi rodok ono lemot tapi tetap mandek, tetap berhenti, tapi cuma rodok on lemot gitu ya. Untuk harga spare part masih worth it sih ya, nggak mahal tapi masih terjangkau, dan carinya juga nggak susah. Sekarang kita ada online dan banyak banget itu. Kalau jadi semuanya itu kalau kita bikin mudah ya jadinya juga mudah. Untuk electrical memang harus perlu diperhatikan, dan teman-teman saran saya kalau beli mobil seperti ini jangan cari yang murah, tapi cari yang masih layak untuk dipakai. Jadi untuk rentan harganya mungkin antara 80 ke 100 sekian, itu untuk yang versi 4x4 ya. Kalau untuk yang versi nggak 4x4 ya di bawah 80 rata-rata sih segitu. Jangan beli yang 40 jutaan, nah itu nanti busuk. Nah, nanti gitulah, nanti banyak catatan, nanti kasihan sampean saya. Nah gitulah ya, jadi beli yang ready aja. Kalau toh ada tanda kutip ada PR, itu sifatnya yang sangat wajar. Nggak ada kendaraan yang sempurna itu, tapi tetap sedikit ada. Untuk kaki-kaki ini juga tidak sekuat bayangan saya. Saya dulu pernah nyoba, Pak Pogal itu dulu juga pernah pakai Ford Escape, pernah berapa bulan. Saya perhatikan tuh sayap arem lengan ayunya itu agak kecil untuk busingnya, jadi kalahnya di busing. Jadi kasusnya sama seperti X-Trail yang T31, busingnya kecil, jadi karetnya busing kadang-kadang gampang pecah. Nah itu kalau beli juga nggak mahal, sekitar 400.000. Nah itu kalau kadang-kadang kletek dipakai akselerasi kletek itu ternyata karet busing aremnya yang itu saja sih menurut saya yang jadi catatan. Power steering juga mudah. Ini power steeringnya ada repair kitnya, jadi kalau bocor apa nggak perlu kamu ganti rek segelondong, ini nggak perlu, cukup beli repair kitnya bisa. Nah itu tadi kan juga nggak mudah. Untuk pajak teman-teman, mobil ini pajaknya murah menurut saya. 4x4 tahunnya 2004, pajaknya saya cek di Jawa Timur 2,8 juta sekian. Artinya untuk tahun 2023 ini, artinya itu masih worth it dan tidak mahal, karena penggeraknya 4x4. Jadi mobil 4x4 dengan 4x2 itu penggerak pajaknya nggak sama teman-teman ya. Pajaknya nggak sama, biaya impor masuk itu dulu juga tidak sama. Jadi itu mobil 4x4 itu lebih mahal pajaknya pasti itu. Ini juga tak lihat cuma 2,8 sekian. Kalau yang enggak 4x4 cuma 2,2 kalau nggak salah. Jadi selisih 600 ribuan lebih mahal yang 4x4. Untuk yang kurang lebih selisihnya segitulah. Nah, untuk pajak nggak bisa dipakai acuan, setiap daerah itu berbeda. Cuma pengalaman saya Jawa Timur lebih mahal dari yang lain. Gini, Rene men, Mas kameramen. Nah, ini ada apa ini? Sebentar. Ini sang ukur Escape. Ini lihat KM-nya berapa ini? 133.000 kalau. Oke ya. Oke, aman semua. Yang nyala kuning itu apa? Oh, bahan bakar saya sudah mulai habis. Mobil ini di-scan juga mudah kok. Nggak sulit amat. Nah. Ini coba tak scan dulu. Ini scan yang sangat simpel untuk kita bawa kemana-mana. Jadi kadang kita nggak harus bawa scan yang besar. Nah ini kan nggak nyala, aman ya. Aman, insya Allah. Kita coba lihat dari sini, nanti dia juga bisa seaman yang kita bayangkan apa enggak. Itu RPM, insya Allah untuk indikator di situ masih oke semua. Nah, mil status ini coba kita lihat, read kode nggak ada ya, nggak ada, aman, read kode
Ini ada DTC definition not found, please on service manual ya, ada. Nah, gitu. Ini live data. Ya memang software agak lemot ini. Saya pakai scan ini. Oh ini lo full system NA. Kamu kalau nggak tahu maksudnya ya sama dengan saya juga nggak tahu maksudnya. Long level jalan. Oke. Dari yang apa? Yang kita lihat di sini masih nggak ada yang aneh-aneh. Nah, tadi ada disuruh servis manual aja tadi. Ini DTC-nya P1000 ini. Definition not found, please to physical service manual. Nah, gitu ya. Catatan yang sangat wajar. Gitu. Oke, saya kira gitu cukup. Kita sekarang coba untuk test drive ya. Kita sekarang coba untuk test drive. Oke, kita coba. Nah, teman-teman, rasa power steering juga asik. Ada agak beratnya itu saya seneng. Saya power steering kalau ruingan gitu malah saya nggak seneng. Senang power steering ini ada kayak ada beratnya dikit, itu enak. Jadi seken gitu loh, dipegang itu enak. Kemudian dashboard rendah, visibilitas baik. Cuma kualitas interior ini menurut saya kurang begitu maksimal ya. Nggak tahu ya ini produk Amerika atau subkan ke Cina atau mana. Jadi kualitas interiornya saya kira nggak lebih baik daripada Honda CR-V. Untuk kaki-kaki ini dia kenyamanannya itu juga mirip-mirip sama dengan si CR-V. Kalau dengan Nissan X-Trail malah kalau saya malah jagoan si Nissan X-Trail untuk si kaki-kaki ya. Nah, kalau untuk interior ya itu relatif, silahkan kalian istilahnya nilai sendiri. Kemudian untuk apalagi visibilitas oke, rem-reman kurang enak, remnya modelnya kok rodok Senin Selasa, nggak Senin Kemis tapi ya Senin Selasa lah. Nah, ya kalau sama Honda ya nggak jauh beda lah. Kalau sama punya rem kijang kayak gitu jauh enakan punya kijang. Nah, jadi apa ya? Untuk di tol ini saya pernah nyoba itu juga oke. Nah, tapi ya kurang lebihnya seperti si CR-V gitu, nggak bisa tetap ngalah no X-Trail. Ini kalau menurut saya. Nah, untuk off-road saya belum pernah nyoba yang betul-betul ekstrim, hanya nyoba di jalur-jalurnya anak-anak itu, jalur-jalur rekreasi itu ya masih worth it sih kalau dipakai ke pantai atau kemana itu juga nggak malu-maluin lah. Nah, masih pede kita bawa ya seperti CR-V AWD. Jadi mobil ini adalah konteksnya kita mobil untuk piknik ya, untuk rekreasi ke alam. Jadi bukan untuk off-road yang berat karena di sini tidak ada transfer case-nya, tidak ada versi low-nya. Jadi dia hanya di sini ada versi lockernya. Kalau locker ini dinyalakan, ini maksimal kita pakai jalannya di kecepatan 80-an lah saran saya atau di bawah itu. Nah, jadi kalau sampai ini kamu nyalakan di speedometer ini nyala kuning, ini kamu nyalakan lockernya ini jangan kecepatan tinggi. Nah, itu nanti geber joinnya. Di penghubung bawah itu kan joinnya itu geber nanti. Jadi sebaiknya dipakai jalan pelan kalau lockernya diaktifkan karena banyak ngunci. Nah gitu ya. Jadi ini setirnya juga sudah beda. Kalau locker ini diaktifkan, setirnya juga agak griul-griul karena banyak ngunci. Ya ini coba, ini locker tak aktifkan, mau tak pakai putar balik, bagaimana? Nah coba. Oh berat, berat. Dan no, tak gas. Oh berat, bannya belakang bunyi selip-selip. Oh nggak bisa, harus dilepas locker lah. Ini locker tak lepas. Kalau tak pakai putar balik seperti ini, lockernya aktif nggak bisa. Rodanya selip. Karena banyak ngunci semua. Rodanya selip nggak bisa. Jadi harus dilepas. Karena kan bawahnya kan paping sama aspal itu nggak bisa. Jadi selip ban nih. Nanti kasihan as rodanya bisa patah. Jadi untuk locker ini saya sarankan hanya dipakai di jalan tanah atau pasir. Karena roda itu bannya selip-selip kalau saman pakai di sini.
Selipnya karena kanan kiri muter bareng itu nggak boleh. Ban itu yang muter hanya satu, kanan kiri itu nggak boleh muter bareng. Kalau di tikuan itu ya, tadi tak putar belakang bunyi kukuk 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 gitu. Oke, gitu cukup. Ini sudah waktunya maghrib, saya juga pulang. Terima kasih teman-teman, semoga video ini membawa manfaat. Dan mobil ini saya jual dengan harga kepala 8, di bawah 90 ya, 80 sekian sudah dapat mobil yang versi 4WD dengan keadaan kurang lebih ya seperti ini. Tetap ada kekurangannya, namanya bekas. Kalau mau nggak kurang ya Prado yang baru itu, tapi ya mahal, hampir 2 miliar gitu loh ya. Harganya cuma kepala 8 sudah dapat yang AWD nya insya Allah normal, bisa kalian pakai rekreasi ke alam. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf dari saya, ini hanyalah pendapat. Nah, kalau salah ya wajar, namanya pendapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.